إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس عباد الله، sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ingatlah bahwa kehidupan tayo mabandung di dunia yang fana, dunia yang fata morgana ini adalah kehidupan yang sangat sesaat, adalah kehidupan yang sementara, bukanlah kehidupan yang abadi. Perjalanan ketanyo mabandung setelah kehidupan dunianya adalah perjalanan yang masih cukup panjang. Setelah kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala, setelah malaikat maut datang mencabut ruh-ruh kita, kita akan menempuh perjalanan yang baru. Kita akan berhadapan dengan alam yang baru, yaitu alam barzakh. Di dalam kuburanlah kita akan sadar bahwa amalanlah yang dapat membuat kita bahagia di dalam kuburan kelak. Di dalam kuburan kelak tidak ada lagi yang namanya orang tua, tidak bermanfaat lagi yang namanya jabatan, tidak pula yang namanya harta benda. Setelah kita menyelesaikan kehidupan kita alam barzakhiyah, maka di sana ada kehidupan hari kiamat yang masih cukup panjang. Di sana semua kita, semua hamba-hamba Allah dari semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian sehelai pun, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan dalam keadaan tidak disunat matahari didekatkan satu jengkal dari mereka. Pada hari itu Allah firmankan: yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tersebut tidak lagi bermanfaat yang namanya harta benda dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim. Yang bahagia di hari tersebut hanyalah orang-orang yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Harta, benda, keturunan, jabatan dan seluruhnya dari perkara-perkara dunia tidak lagi berguna dan bermanfaat di hari tersebut. Maka mari kita mengingat kembali akan hikmah Allah menciptakan kita di dunia yang fana. Bahwa Allah menciptakan kita di dunia yang fana ini bukanlah untuk hal yang sia-sia. Hidup kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, adalah hari-hari yang silih berganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat,
di dalam surat Al-Ankabut, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian di dunia ini untuk hal yang sia-sia, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk bersunda gurau. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian itu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Semua kita akan merasakan kematian. Semua kita akan didatangi oleh malaikat maut yang akan mencabut ruh-ruh kita tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa ada berita dari Allah bahwa malaikat tersebut ingin menyambangi kita. Kematian yang itu sesuatu yang pasti, tetapi dia menghantui. Inilah yang membuat kita takut dari yang namanya kematian. Semua kita tahu kematian itu pasti, tetapi tidak ada di antara kita yang bisa memastikan kapan dia datang. Karena memang kematian yang pasti itu, dia selalu menghantui orang-orang yang sehat. Dia selalu menghantui orang-orang yang sakit. Dia juga menghantui orang-orang yang kaya. Dia juga menghantui orang-orang yang miskin. Kematian itu juga menghantui orang-orang yang memiliki jabatan dan orang-orang yang tidak memiliki jabatan. Kematian tidak membeda-bedakan itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya mandum semua yang berjiwa itu pasti akan mati, ya subhanallah. Allah memastikan semua yang memiliki jiwa pasti akan mati. Apakah dia orang yang sedang sehat, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang memiliki jabatan, orang yang kuat, ataukah orang yang lemah? Kematian tidak membeda-bedakan itu semuanya. Kematian tidak memandang dan tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, seorang penjabat dengan orang biasa, seorang yang kuat dengan orang yang lemah. Semuanya Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua mereka pasti akan mati. Setelah kita dimatikan oleh Allah, belum selesai perjalanan kita. Kalaulah setelah kematian selesai, maka sungguh ringan. Allah menyebutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya di hari kiamat akan diberikan balasan atas segala perbuatan yang kalian lakukan di dunia ini. Menyo kebaikan yang tanyo lakukan di bumi Allahnya, maka kebaikan pula yang tanyo petikkan di hari kiamat. Tetapi apabila amalan-amalan tanyo selama tanyo di dunia yang fananya adalah kemaksiatan, kemungkaran, maka siksa Allah lah yang akan kita dapati di hari kiamat. Di bumi kita bisa bersembunyi dari penglihatan manusia ketika bermaksiat kepada Allah. Tetapi ingatlah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Walaupun maksiat yang kita lakukan tersebut di sebuah malam yang gelap gulita, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Allah lah yang telah berfirman, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang kaso yang mengamalkan sabuh kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan walaupun sebesar biji gandum, maka dia akan melihat balasannya nantinya di hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan sebuah kejelekan walaupun sebesar biji gandum, sekecil apapun, maka dia pula akan melihat balasan Allah di hari kiamat kelak. Di hari kiamat Allah tidak lagi melihat siapa yang kaya, siapa yang mulia di dunianya.
Allah tidak bertanya nasab tanyo. Allah tidak bertanya kepada kita jabatan kita. Keturunan siapa kamu? Dari daerah mana kamu? Yang Allah tanyakan adalah amalan-amalan kita di dunia ini. Maka Allah ingatkan setelah Allah sampaikan kepada kita bahwa semua kita ini akan mati. Maka Allah ingatkan kita agar kita tidak lalai dengan dunia ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat semua kalian akan memperoleh balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan kalian di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang kaso yang Allah selamatkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Ya subhanallah. Sebagian orang menyangka keberuntungan, kebahagiaan itu adalah tatkala seorang memiliki harta yang berlimpah-limpah, memiliki jabatan yang tetap, memiliki penghasilan yang mapan, memiliki jabatan, memiliki power, memiliki nama yang baik. Tetapi rupanya orang yang bahagia, hamba yang beruntung yang sesungguhnya bukanlah demikian. Hamba yang beruntung, hamba yang bahagia yang sesungguhnya adalah hamba yang Allah firmankan di ayat yang telah kita dengar. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Itulah orang yang bahagia. Selama kita masih di dunia ini, tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan dirinya telah selamat dari api neraka. Tidak ada satupun di antara kita, baik khatib yang sedang berbicara maupun para jamaah semua, belum ada di antara kita yang bisa memastikan dirinya pasti masuk surga. Lalu kenapa kita tidak takut? Sedangkan Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man ibnu Thabit, Nu'man ibnu Bashir, nukun li Nabi SAW, inna ahwana ahli nari adaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rajlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu fayadhunnu annahu ashadduhum adaba wa huwa ahwanuhum adaba. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Dengarlah baik-baik ibadallah sidang jamaah Jumat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan hadis Nabi ini, camkan hadis ini di hati kita. Nabi memberitakan kepada kita tentang penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Nabi tidak memberitakan kepada kita penghuni neraka yang paling keras, yang paling berat siksaannya. Tetapi Nabi memberitakan kepada kita penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, agar kita bisa memahami, agar kita bisa membayangkan bagaimana kerasnya dan beratnya siksaan yang lebih parah dari itu. Nukul Nabi, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan, adalah sidro hamba yang Allah letakkan di bawah kakinya dua bara api, lantas meletus otaknya. Ya subhanallah, na'udzubillah. Allah belum membakar dia dengan api-api neraka. Allah hanya baru meletakkan dua bara api di bawah kakinya, lantas membuat otaknya meleleh dan meletus. Ya subhanallah. Sedangkan satu hari di dalam api neraka itu bagaikan 50.000 tahun di dunia. Siapa yang mampu bertahan di dalam api neraka walaupun 1 jam? Siapa yang berani menantang dirinya untuk masuk ke dalam neraka Allah? Sebagian kaum muslimin ketika diajak untuk melakukan salat, ketika diajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ketika dia ditegur jangan bermaksiat kepada Allah, dia menjawab, kajak aju ke neraka, kajak aju surga, long hana perle surga. Bahlong yang tamang neraka, kankah yang tamang neraka? Ya subhanallah. Begitu kerasnya hati kita ini, seakan apakan neraka itu adalah mainan. Satu hari di dalamnya bagaikan 50.000 tahun di dunia.
penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan meletus otaknya. Siapa yang mampu bertahan sehingga dia memperolok-olok neraka Allah yang ngeri ini? Maka Allah ingatkan, waman hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semata dan menipu. Ya subhanallah, betapa banyak harta yang Anda miliki, betapa banyak anak keturunan saudara miliki, sekokoh apapun kekuatan saudara, sebanyak apapun jabatan saudara, semuanya itu akan Anda tinggalkan. Semuanya itu milik Allah. Allah Maha mampu menarik dalam sekejap waktu. Bukankah kejadian tsunami di bumi Saramo Mekah yang mulianya sebuah pelajaran besar bagi kita Nyumba Bandung? Nakah dari kita semua di waktu itu sudah berprasangka bahwa akan datang tsunami ke Acehnya? Tidak ada satupun. Dalam sekejap waktu, ribuan nyawa Allah Subhanahu wa taala Allah tarik semuanya. Sesungguhnya langit adalah bala tentara Allah, gunung adalah bala tentara Allah, dan tanah ini juga bala tentara Allah. Tanah inilah yang telah menelan Qarun, lautlah yang telah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu kuat dan kokoh. Lalu kenapa kita congkak? Lalu kenapa kita sombong dengan harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya, keturunan yang mulia? Semuanya itu milik Allah. Semua itu tidak bermanfaat di sisi Allah kalau kita bukanlah hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Maka ingatlah, kehidupan kita masih sangat panjang. Setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, ada kehidupan alam barzakhiyah. Kehidupan alam barzakhiyah kita hanya memperoleh nikmat saja kalau kita hamba-hambanya yang saleh. Tetapi kalau kita hamba-hambanya yang banyak bermaksiat, hanyalah azab yang kita peroleh. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat di dalam kuburan. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ingatlah, kuburan begitu sempit, begitu gelap. Dan setelah kehidupan kuburan ada kehidupan akhirat. Matahari satu jengkal dari kepala kita. Kita dalam keadaan tidak berpakaian sehelai pun, belum disunat dan tidak beralas kaki. Di sana akan dihisab akan diperhitungkan seluruh ibadah kita. Di sana akan ditimbangkan seluruh ibadah kita. Dan di sana pula kita akan melewati sebuah jembatan as-sirat yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Nabi menyatakan tajri bihim a'maluhum, hanyalah amalan mereka yang bisa membuat mereka lolos dari jembatan tersebut. Bukan keturunan, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan pula harta kita. Tetapi Nabi katakan tajri bihim a'maluhum, adalah amalan mereka sendiri yang membuat mereka bahagia di hari kiamat. Maka mari kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan semuanya kita harus mengoreksi akan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Apakah ibadah yang kita lakukan ini sudah ikhlas semata-mata karena Allah? Sedekah yang kita lakukan, haji, umrah, ibadah, salat dan seterusnya, apakah semata-mata karena Allah atau ingin mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia? Karena ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah menyuhana keikhlasan di dalamnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia ini diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan penuh rasa ikhlas. Nukulli Nabi dalam sebuah hadis, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya dosa yang paling lontuan khawatirkan ke urang drone. Sabda Nabi SAW, dosa yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi menjawab, riya. Kalian sholat, kalian indah-indahkan sholatnya karena ada orang yang melihat, agar dipuji, agar disanjungi. Sehingga amalan kalian tersebut tidak diterima, tidak berbuah pahala, bahkan menyebabkan kalian orang yang pertama kali mendapatkan siksaan di dalam neraka. Yang kedua, kita harus mengoreksi ibadah yang kita lakukan selama ini.
Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi? Apakah ibadah tersebut sudah sesuai dengan contoh dari Nabi? Ataukah ibadah yang kita lakukan selamanya dibangun di atas perasaan, anggapan, atau karena kebanyakan orang melakukannya? Karena di dalam sebuah hadis yang sahih, nukul Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang kaso yang mengamalkan sebuah amalan yang hana tuntunan, hana contoh dari kamu, maka amalan tersebut tertolak. Subhanallah. Walaupun banyak ibadah yang kita lakukan, sebanyak buih di lautan, menyo ibadah tersebut hana gebi contoh oleh Nabi, hana pernah ganjurkan oleh Nabi, hana pernah Nabi mencontohkannya, atau hana sesuai dengan cara Nabi dalam melakukannya, maka Nabi telah bersabda, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Pernah terjadi di zaman tabi'in, nasidro urang salat luhur 5 rakaat atau salat 2 rakaat lebih antara azan dan iqamah di waktu salat subuh. Karena antara azan dan iqamah salat subuh hanya diperbolehkan kita salat 2 rakaat sunnah. Ya. Maka diingkari oleh ulama di masa itu yang bernama Sa'id bin Musayyab. Akan itu mayang luhur 5 rakaat. Gitu oleh kaya. Put boh rakaat matang le pahala. Pulamnya dapat buat 5 rakaat. Berarti lebih le lam pahala. Dimarahin oleh ulama tersebut. Maka orang ini menjawab, "Panjang le tu mayang luhur. Apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya solat luhur, solat zuhur?" Maka dijawab oleh ulama tersebut, Allah enggak marah sama kamu. Allah enggak akan menyiksa kamu gara-gara solat. Tetapi Allah menyiksa kamu, marah sama kamu karena kamu sudah sholat tidak sesuai dengan anjuran dan contoh dari Nabi SAW. Beliau mengajarkan sholat 4 rakaat. Kamu melakukan lebih dari itu. Maka amalan tersebut tidak akan diterima dan engkau telah mengubah-ubah agama Allah. Menunjukkan agama ini bukan dengan akal, tapi agama ini sudah Nabi sempurnakan. Tidak mungkin ada sebuah kebaikan Nabi belum sampaikan. Maka mari kita mengoreksi seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sudahkah ikhlas? Sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas sami'ul basir. Wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما وإلا فرجته ولا دينا إلا قضيته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.